Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu di pagi ini. Halo Kakak Friska. Halo Kakak Rini. Ya, Kakak Friska, Iya. kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput adik-adik berdiri. Kita melakukan nyanyian hari ini, harinya Tuhan. Kita gerakkan ya, ikuti kakak. Matanya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu memuji, memuliakan Engkau karena kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Kakak Rini, Ya. saya mau tanya, minggu lalu dengar cerita apa? Kakak Rini tahu? Lupa aku kakak. Ada yang lupa. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Elia di atas Gunung Horeb. Ayo Kakak Rini kita ulangi sekali lagi. Elia di atas Gunung Horeb. Nah, adik-adik, selain kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu lalu juga kakak pembimbing kasih ayat hafalan. Kakak Rini hafal ayat hafalan? Kakak lupa. Ya, Kakak Rini lupa lagi. Kalau begitu, karena Kakak Rini lupa, pasti adik-adik yang menonton, yang ikut ibadah, pasti hafal. Nah,
Adik-adik yang sudah hafal, yang sudah menonton dengan setia, yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mari kita saksikan adik-adik yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Silakan. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Malaikat-malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Malaikat-malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus oleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Ibrani 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin. Kakak Friska, Iya, ternyata adik-adik yang ada di rumah semuanya luar biasa. Kita kasih jempol. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan ayat hafalan bagi teman-teman kita yang menghafal pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau puji Tuhan. Kita angkat satu pujian Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kita ulang lagi pujian ini, Alkitab. Kita siapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak pembimbing yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Erik. Erik. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kakak Erik, kami silakan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa ya. Semua sehat-sehat ya. Ya baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan.
kita akan membaca dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, di situ bercerita tentang Elia terangkat ke sorga ya. Iya, Elia akan terangkat ke sorga. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, melalui cerita kita pada pagi hari ini, bagaimana Elia terangkat ke sorga. Karena itu adik-adik penasaran kan? Iya, sebelum kita mendengarkan cerita ini, ya melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, satu tema yang kita akan dengarkan yaitu Elia diangkat ke sorga. Ya, tentu adik-adik semua penasaran kan dengar ceritanya? Iya, kita dengarkan cerita ini. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda."
Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Ya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sudah melihat cerita tentang Elia diangkat ke surga ya. Nah, adik-adik sekolah minggu bagaimana dengan kita? Ya, kita teringat akan Nabi Elia ya. Kita selalu ingat salah satu ayat hafalan, Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ya, karena itu adik-adik sekolah minggu terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan kita, melalui cerita yang kita sudah lihat dan kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan. Karena itu kita akan pergi tinggal bersama dengan Tuhan Allah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tempat kita itu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari kita sama-sama selalu memahami firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Apa kata orang tua kita ya? Amin. Ya, adik-adik soal minggu yang terkasih dalam Tuhan, ya, minggu kemarin kita sudah menghafal semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menghafal lagi ya untuk minggu depan ya. Ya, semua nanti akan menghafal semua. Ya, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Ya, 73 ayat yang ke-24. Ya, tentu adik-adik soal minggu semua lihat semua ya. Mazmur 73 ayat yang ke-24. Ya, saya akan bacakan ya. Tapi bisa juga nanti kita hafal yang pendek-pendek saja ya. Ya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau menuntun aku ke dalam kemuliaanmu. Ya, itu ya. Ayat hafalan kita semua harus menghafal semua minggu depan ya. Ya, Kak Erik nanti lihat semua. Semua menghafal, baca Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita menghafal. Ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mengiringi persembahan kita melakukan kidung pujian, Berilah yang baik. Baik, adik-adik sekolah minggu terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Semua lipat tangannya, semua duduk manis, kita akan berdoa ya. Ya, Kak Erik akan berdoa,
semua tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau begitu setia dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sepanjang malam ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih melayakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua, Engkau layakan kami untuk selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan dan Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami semua lewat cerita kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, biarlah lewat cerita yang kami sudah dengarkan dan kami sudah lihat ya Tuhan Yesus, dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat semua teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati dia ya Tuhan, Engkau sembuhkan dia, supaya minggu-minggu depan bisa mengikuti ibadah live juga ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang senantiasa bekerja, senantiasa memberkati apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kami, untuk senantiasa mencukupi kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, iman dan pengharapan untuk selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memberikan ungkapan syukur kami, persembahan syukur kami ya Tuhan. Walaupun sedikit, tetapi biarlah dipakai dalam ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga yang masih ada pada orang tua kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah berdiri. Kita akan puji muliakan nama Tuhan. Allah itu baik. Kita gerakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepadamu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu. Berkati kehidupan kami Tuhan selanjutnya, peliharakan kami agar kami terus melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita. Perlu kami sampaikan bahwa saya dan Kakak Rini hari ini adalah hari terakhir kami melayani adik-adik sekolah minggu di Gereja Pauk Jemaat Wasuponda. Kakak Priska akan kembali ke Toraja dan Kakak Rini akan kembali ke Kendari. Adik-adik jangan sedih ya, kita masih bisa berjumpa lewat telepon, lewat video call, ataupun adik-adik bisa berkunjung bersama dengan mama dan papa. Adik-adik, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan,
Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, rajin berdoa, dan teruslah bersemangat untuk beribadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dah. Shalom, mewakili adik-adik sekolah minggu dan segenap pembimbing pengurus sekolah minggu PAUK Jemaat Osuponda mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Pendeta Martinus Kaluasa, Sarjana Teologia, juga kepada Saudari Friska Yantimira, Sarjana Teologia, beserta Ibu Maria Rini atas kebersamaan di dalam mengangkat pelayanan bersama dengan kami di tempat ini. Kiranya setiap momen kebersamaan di dalam pelayanan ini menjadi kenangan dan persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami mohon maaf jika ada tutur kata sikap kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudari sekalian. Selamat menikmati berkat Tuhan di ladang pelayanan yang baru. Demikian dari kami, Tuhan Yesus memberkati.